Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar pelajaran matematika kelas 11 di SMK PPN Tanjung Sari ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan membahas latihan soal yang kemarin diberikan oleh Pak Asep. Ada 3 soal. Soal yang pertama itu tentang sin 105 derajat. Yang kedua cos 105 derajat. Yang ketiga tan 15 derajat. Pembahasan untuk nomor yang pertama, nomor ke-1 itu adalah sin 105 derajat. Ini kita buat dulu menjadi sin dalam kurung berapa tambah berapa yang hasilnya 105 derajat atau berapa kurangi berapa yang hasilnya 105 derajat. Maka kita dapatkan di sini adalah 60 derajat ditambah 45 derajat. Lalu kita masukkan ke rumus sin. Rumus sin itu biar kalian ingat sin cos kosin. Jadi tinggal dimasukkan derajat yang kita cari tadi ya. Untuk sin positif atau penjumlahan, ke bawahnya juga penjumlahan, kecuali kalau cos yang nantinya positif masuk rumusnya jadi negatif, dan sebaliknya cos negatif nanti jadi positif. Kalau ini sin, kalau sin sama ya, sin positif jadi positif juga, penjumlahan jadi penjumlahan juga ya. Yang ini sin 60 derajat, sin 60 derajat ini, nah yang ini sin 60 derajat tambah 45 derajat dimasukkan ke rumus sin cos kosin, sin 60 derajat cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nanti masukkan sin 60 derajatnya setengah akar 3, sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2 ditambah cos 60 setengah sin 45 setengah akar 2. Nanti hasilnya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Jadi hasilnya bisa dibuat seperti ini, 1/4 dalam kurung akar 6 tambah akar 2. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Yang ini sudah banyak yang betul ya anak-anak. Dilanjutkan ke pembahasan kedua. Di sini cos 105 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 60 derajat. Kalau cos penjumlahan tadi Ibu sudah bilang, maka bawahnya itu masuk ke rumusnya menjadi negatif ya. Jadi yang ini cos 45 derajat ditambah 60 derajat, maka ke bawahnya menjadi cos 45 derajat kali cos 60 derajat dikurangi sin 45 derajat kali sin 60 derajat. Kalau rumus cos agar kalian gampang ingatnya, itu cos sin. Kalau sin cos kosin, kalau cos sin. Baru masukkan sudut-sudut yang sudah kita dapatkan ya. Di sini 45 derajat ditambah 60 derajat hasilnya cos 105 derajat, baru dimasukkan ke rumus. Ini juga sama pengerjaannya. Jadi cos 45 derajat itu setengah akar 2. Cos 45 derajat cos 45 derajat ini setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3. Lalu hasilnya dari situ, lihat setengah kali setengah jadi 1/4, akar 2 nya ditulis lagi, dikurangi setengah akar 2 kali setengah akar 3 menjadi 1/4 akar 6. Jadi 1/4 akar 2 kurangi 1/4 akar 6, hasilnya yang ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Udah banyak yang betul. Lalu selanjutnya nomor 3, di sini yang ditanyakannya tan 15 derajat. Kalau tan 15 derajat berarti kita masukkan, kita dapatkan bisa 60 derajat kurangi 45 derajat, bisa juga 45 dikurangi 30 ya, bisa sama saja. Yang ini kita bahas yang tan 60 derajat kurangi 45 derajat, dimasukkan ke dalam rumusnya yang ini. Lalu selanjutnya tan 60-nya akar 3 dikurangi tan 45-nya negatif 1 per 1-nya yang ini masuk ke sini 1 ditambah tan 60-nya akar 3, tan 45-nya 1 gitu. Lalu selanjutnya ke bawahnya itu menjadi akar 3 kurangi 1 ya, per akar 3 tambah 1. Itu dibalik penulisannya ya, asalnya 1 ditambah akar 3 kali 1,
Akar 3 kali 1 kan akar 3. Yang ini ya disimpan di depan, yang satunya plus satunya pindah ke belakang gitu. Biar nanti kita tinggal dirasionalkan. Kalau merasionalkan bentuk akar, lihat saja penyebutnya yang ini. Penyebutnya akar 3 tambah 1 berarti dikali dengan kebalikannya. Yang ini akar 3 kurangi 1. Yang ini juga per akar 3 kurangi 1. Baru kita kalikan. Dikalikan di sini akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Lalu akar 3 dikali negatif 1 itu negatif 1 akar 3. Akar 3. Nanti negatif 1 dikali akar 3 negatif 1 akar 3. Ke sini akar 3 dikali akar 3 dikali negatif 1. Jadi negatif akar 3. Jadi di sini hasilnya itu negatif 2 akar 3. 1 kali 1 negatif 1 kali negatif 1. Nanti hasilnya yang ini adalah positif 1 per akar 3 tambah 1 dikali akar 3 kurangi 1 ini bisa menjadi pakai rumus cepat menjadi akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya 3 dikurangi 1. Yang ini ya, yang bawahnya. Nah, jadi sama dengan 4 dikurangi 2 akar 3. Yang ini 4 kurangi 2 akar 3 per 2. 2-nya dari 3 kurangi 1. Gitu ya. Nah, hasilnya 4 kurangi 2 itu bisa kita buat menjadi 2-nya dia luar pakai kurung, jadi 2 kurangi akar 3 per 2. 2-nya bisa kalian bagi dicoret, jadi sisanya 2 kurangi akar 3 gitu ya. Nah, ini juga sudah banyak yang betul. Yang masih salah boleh dibetulkan ya. Nah, yang sebelahnya atau tan 45, yang ini tan 45 kurangi tan 30. Nah, itu juga sama. Silahkan kalian pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah dan lebih dipahami ya. Hasilnya itu akan sama 2 kurangi akar 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, ini ada pengembangan rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Ada 4 rumusnya. Kalian bisa lihat di situ ada sin X tambah sin Y. Ada sin X kurangi sin Y, ada cos X tambah cos Y, ada cos X kurangi cos Y. Nah, bisa kalian tulis ya rumus-rumusnya. Nah, untuk contohnya di sini ada tentukan nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Penyelesaiannya karena soalnya sin tambah sin, gunakan rumus sebagai berikut. Sin X tambah sin Y sama dengan 2 sin setengah dalam kurung X tambah Y dikali cos setengah dalam kurung X kurangi Y. Dengan X-nya sama dengan 105 derajat dan Y-nya 15 derajat. Maka sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Sin 105 tambah sin 15 derajat itu sama dengan 2 sin. 2 sin setengah dalam kurung 105 tambah 15 derajat dikali cos setengah kali 105 derajat kurangi 15 derajat. Nanti ke bawahnya sama dengan 2 sin setengah kali 120 derajat. 120 derajatnya tadi dari atas dari sini ya, 105 derajat tambah 15 derajat sama dengan 120 derajat dikali cos setengah kali 90 derajat. 90 derajatnya dari 105 derajat kurangi 15 derajat sama dengan 2 sin 60 kali cos 45. Itu dari sini ya, setengah kali 120 60 setengah kali 90 45. Nanti masukkan menggunakan rumus itu sudut istimewa ya. Yang sin 60 derajat itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2. Nanti hasilnya adalah setengah akar 6. Setengah akar 6 dari mana? Dari 2 kali setengah itu 1. 2 kali setengah 1. Nanti 1 kali setengah setengah. Akar 3 kali akar 2 akar 6 gitu ya. Selanjutnya ada sudut rangkap. Di sini rumus untuk sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa.
Rumus untuk cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurangi sin kuadrat alfa. Yang ketiga ada rumus untuk tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 tan kuadrat alfa. Di sini juga ada untuk menunjang materi sudut rangkap. Kalian bisa juga mengetahui bagian rumus di berbagai kuadran. Nanti kalian juga akan menggunakan ini ya untuk mempermudah kalian mengerjakan soal. Boleh kalian lihat di sini ada kuadran 1. Kuadran 1 ini semuanya positif. Artinya sin cos tannya nanti hasilnya semuanya positif. Sedangkan di kuadran 2 di sini sinnya positif. Jadi hanya sin yang positif. Cos dan tannya berarti negatif. Untuk kuadran 3 hanya tan positif. Berarti tan positif ini yang lainnya negatif, sin cosnya negatif ya. Untuk kuadran 4 cosnya positif, berarti sin dan tannya negatif. Untuk kuadran 1 di sini lihat ada rumusnya ya. Bisa kalian lihat sendiri. Kuadran 2 ini rumusnya, kuadran 3 nanti ku ibu dikasih itunya ya, tabelnya ya untuk rumus-rumus selanjutannya. Untuk kuadran 1 antara 0 sampai 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Yang kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Ini yang di kotak ini. Maaf. Yang di kotak ini. Nah ini, jika menggunakan yang ditandai bintang merah, terjadi perubahan antara sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangen. Selanjutnya ini adalah rumus-rumus trigonometri di berbagai kuadran. Yang tadi ya, lanjutan bagian kuadran yang tadi. Ini juga bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal nanti jika diperlukan. Selanjutnya untuk soal sudut rangkap. Di sini diketahui sin alfanya 3/5 dalam kurung alfanya sudut tumpul. Berarti sudut tumpul itu ada di kuadran 2 ya, sudutnya 90 sampai 180 berarti ya di kuadran 2. Bisa kalian lihat nanti di bagian kuadrannya ya kalau kalian lupa lagi. Yang ditanyakannya ini hitunglah sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Cara menyelesaikannya karena alfa sudut tumpul berada di kuadran 2, maka hanya sin yang positif, berarti cos dan tannya negatif. Bisa kalian lihat juga di berbagai kuadran. Nah, untuk nilai yang belum diketahui, kalian bisa memperolehnya dengan rumus Pitagoras serta menggunakan rumus sin demi cos sami tan desa. Depannya 3, miringnya 5, sampingnya belum diketahui, maka gunakan rumus Pitagoras. Jadi sama dengan akar dari mi kuadrat dikurangi d kuadrat itu sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Sama dengan akar 25 kurangi 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4 ini ya. Nah, setelah diketahui sa-nya 4, maka kita temukan sin alfanya itu kan sudah tadi ya 3/5, maka cos alfanya negatif 4/5. Cos itu rumusnya apa? Sa per mi. Jadi sampingnya 4, mi-nya 5. Karena ini ada di kuadran 2, maka cosnya negatif. Jadi hasilnya negatif 4/5. Sedangkan tan alfanya negatif 3/4 gitu ya. Selanjutnya di sini ada sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu rumusnya 2 sin alfa cos alfa sama dengan 2 dikali 3/5 dikali negatif 4/5 yang tadi kita sudah dapatkan, tinggal dimasukkan aja ke rumus ya. Jadi hasilnya 2 kali 3 kali negatif 4 itu hasilnya negatif 24. Yang bawahnya positif 5 dikali negatif 5 ya, ini ya. 5 kali 5 25, negatifnya tinggal simpan aja di depan. Jadi hasilnya negatif 24/25. Selanjutnya untuk yang kedua yang ini cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Hasilnya tinggal dikuadratkan ya. Cosnya negatif 4/5 dikuadratkan
dikurangi 3/5 dikuadratkan. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri nih, 16/25. Ini hasilnya dari 4 dikuadratkan per 5 dikuadratkan ya, negatif dikuadratkan jadi positif, jadi 16/25. Terus yang keduanya dikurangi 3/5. 3 kuadratnya 9, 5 kuadratnya 25. Jadi 15 kurangi 16 kurangi 9. 16/25 kurangi 9/25. Ini karena sudah penyebutnya sama, berarti tinggal atasnya aja kurangin langsung ya. Jadi 16 kurangi 9 adalah 7. Jadi 7/25 hasilnya. 7/25. Lalu yang ketiga ada tan 2 alfa. Tan 2 alfa itu sama dengan 2 tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa. Ini 2 masukkan tan alfanya negatif 3/4 per 1 kurangi dalam kurung 1 3/4 kuadrat. Sama dengan negatif 4 per 1 kurangi 9/16. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung dikuadratkan dulu jadi positif. Jadi yang ini 1, yang ini asalnya 3/4 kuadrat jadi positif 9/16. Negatifnya tinggal tulis lagi di situ gitu ya. Lalu kelanjutannya di situ ada negatif 6/4 per 16/16. Ini 16/16 dari mana? Dari 1 rubah bentuknya jadi pecahan jadi 16/16 tergantung dengan yang penyebutnya yang sekawannya ya. Yang ini sekawannya ini 16 berarti dibuat menjadi 16/16 biar sama penyebutnya. Kalau udah sama penyebutnya baru kita bisa operasikan jadi 16/16 kurangi 9/16 hasilnya 7/16. Yang atasnya tetap sama, negatif 6/4 dibagi 7/16. Kalau dibagi 7/16 bingung, kita rubah jadi perkalian. Kalau jadi perkalian berarti dibalik menjadi 16/7. Sama dengan negatif 9, negatif 96 dikurangi 28. Diperkecil berarti dibagi dua-duanya dibagi 4 ya, yang atas dibagi 4, yang bawah juga dibagi 4. Jadi hasilnya ini adalah 24/7 negatif ya. Negatif 24/7. Selanjutnya ke latihan soal, nanti kalian kerjakan latihan soalnya ada 2 nomor. Itu bisa kalian lihat ya. Di sini nomor 1 itu tentang yang tadi yang lanjutan soal lanjutan pengembangan rumus dari jumlah dan selisih 2 sudut. Yang kedua itu sudut rangkap. Oke, kerjakan nanti dikumpulkan melalui link yang sudah Ibu berikan ya. Jangan lupa absennya juga melalui link. Ibu tunggu ya tugasnya. Mungkin cukup sekian dulu dari Ibu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.